Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Raja-Raja Pemecutan. Raja Pemecutan 1, Kiai Arya Bebet atau Kiai Anglurah Pemecutan 1 atau Kiai Jambe Pule, Nararya Gederaka Cokorda Pemecutan 1660 hingga 1683. Kiai Jambe Pule adalah yang mendirikan Puri Agung Pemecutan tahun 1660 Masehi yang diperolehnya melalui tapak semadi di Gunung Batur. Beliau mendapat anugerah dari Batari Danu yang memberikan daerah Badung sebagai wilayah yang nantinya menjadi tempat untuk mendirikan kerajaan. Beliau juga mendapatkan senjata sakti berupa pecut dan tulupan. Karena senjata sakti pecut tersebut juga, maka kerajaan yang beliau dirikan dinamakan Pemecutan. Kiai Arya Bebet atau Kiai Jambe Pule merupakan tonggak awal berdirinya dinasti Pemecutan di Badung. Beliau membangun Puri Agung Nambangan sebelum diganti menjadi Puri Agung Pemecutan. Puri yang dulunya berlokasi di sebelah barat Jalan Tamrin sekarang berbatasan dengan Jalan Gunung Batur, Jalan Gunung Merapi, dan Jalan Gunung Semeru sebagai pusat pemerintahan. Perluasan wilayah kekuasaan. Setelah mendirikan Puri Pemecutan, maka beliau mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Puri Sumerta adalah wilayah pertama yang berhasil dikuasai. Terbukti salah satu pura kahyangan di Sumerta setiap purnama Kedasa selalu hadir ke Pura Tambangan Badung sebagai prasana pura kerajaan Badung. Kiai Arya Bebet atau Kiai Jambe Pule sebagai Raja Badung pernah berperang melawan Kiai Arya Made Janggaran atau Kiai Agung Badeng, yaitu raja yang memerintah kerajaan Karangasem. Perang tersebut dipicu oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Pati Agung Kerajaan Gelgel, yaitu I Gusti Agung Maruti, terhadap kekuasaan Raja Bali, yaitu Dalem di Made, yang memerintah kerajaan Gelgel tahun 1621 hingga 1651. Dalem di Made adalah merupakan menantu dari Kiai Jambe Pule. Perang yang berlangsung sangat hebat dan berlangsung lama, merupakan pemberontakan yang pertama kali dilakukan oleh I Gusti Agung Maruti tanpa ada pihak yang kalah maupun menang, sehingga akhirnya masing-masing pihak kembali ke purinya masing-masing. Kiai Bebet karena menderita luka yang sangat banyak di sekujur tubuhnya, sehingga tubuhnya menjadi berwarna merah menyala. Karena itu, beliau mendapat julukan Kiai Jambe Pule. Kiai Jambe Pule mengambil istri 3 orang. Yang pertama, Jero Kami atau Jero Tameng dari Tambak Bayu, mempunyai putra Kiai Anglurah Gelogor, beristana di Gelogor, merupakan cikal bakal Arya Gelogor. Istri yang kedua, Kiai Rara Pujangan, anak dari Kiai Arya Pujangan Tabanan, mempunyai putra Kiai Anglurah Jambe Merik, beristana di Puri Alang Badung Suci, merupakan cikal bakal Putri Satria. Putri Kiai Penataran dan Bebandem, Karangasem, mempunyai putra Kiai Macan Gading atau Kiai Anglurah Ketut Pemedilan atau Kiai Anglurah Nambangan. Cokorda Pemecutan 2 yang mewarisi Puri Pemecutan. Selain mempunyai 3 orang putra, Kiai Jambe Pule juga mempunyai 3 orang putri. Putri pertama diambil oleh Kiai Badeng dari keturunan Kiai Agung yang menguasai daerah Kapal, keturunan Arya Dalancang. Putri yang kedua diambil oleh Kesatria Kesiman, dan putri yang ketiga diambil oleh Dalem di Made atau Sri Maharaja Bali dari Puri Gelgel
yang merupakan cikal bakal keturunan Satria Kelungkung. Puri Alang Suci Badung atau dinasti Kejambean. Setelah jatuhnya kekuasaan Arya Tegeh Kori di Tegal, maka Kiai Anglura Jambe Merik menjadi raja di Badung, beristana di Alang Badung dengan pemerajaannya bernama Pura Suci, istananya bernama Puri Peken Badung. Puri Alang Badung berlokasi di sebelah timur Sungai Badung, tepatnya di barat mulai Masjid Besar Kampung Arab, terus melajur ke timur sampai di Batan Sabo, sedangkan batas paling selatan sepanjang Jalan Hasanuddin, sedangkan batas paling utara sepanjang Jalan Masjid Kampung Arab. Kiai Jambe Merik dapat dikatakan sebagai pendiri Kerajaan Badung. Pada zamannya, beliau mengirim adiknya Kiai Anglura Pemecutan II untuk membebaskan Kerajaan Gelgel dari penduduk I Gusti Agung Maruti sejak tahun 1686. Kiai Anglura Pemecutan II gugur dalam pertempuran di desa Batu Klotok. Sebagaimana diketahui, salah seorang istri dalem di Made adalah saudara dari Kiai Jambe Merik yang menurunkan Dewa Agung Jambe Raja Kelungkung I. Setelah Kiai Jambe Merik meninggal, digantikan oleh putranya Kiai Anglura Jambe Ketewel. Beliau masih menempati kediaman ayahnya di Puri Peken Badung. Pada zamannya dibangun raksasa di Tukat Saksak, di mana sepasang suami istri dari abdi menyerahkan nyawanya menjadi dasar bendungan tersebut. Suami istri tersebut menceburkan diri di tempat sekitar 75 meter ke utara dari lokasi bendungan sekarang. Disaksikan oleh Raja Badung, pejabat-pejabat kerajaan, dan rakyat. Oleh karena itu, bendungan tersebut diberi nama Ongan. Puri Agung Gelogor. Putra tertua dari Kiai Jambe Pule yaitu Kiai Anglurah Gelogor membuat puri di Gelogor. Beliau merupakan cikal bakal Arya Gelogor. Jero Gelogor berlokasi di Bandar Gelogor di sebelah timur kuburan Badung. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Kiai Gede Mangku yang setelah dewasa menggantikan kedudukan ayahnya sebagai moncol di Jero Gelogor, dan beliau juga diangkat sebagai Manca Agung di Puri Agung Satria di bawah kepemimpinan Kiai Jambe Haeng. Pada suatu hari, datang ke Jero Gelogor Cokorda Gede Rai dengan putrinya Anak Agung istri Mas dari Puri Mas. Karena adanya perselisihan dengan saudaranya perihal warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal. Adapun kedatangannya untuk mengabdi ke Jero Gelogor karena sama sekali belum mempunyai tempat tinggal di wilayah Badung. Keinginan Cokorda Gede Rai untuk mengabdi di Jero Gelogor diterima dengan baik, sehingga mulai saat itu beliau menetap di istana. Kiai Gede Mangku setelah dewasa mengambil istri dan mempunyai seorang putra yang bernama Kiai Anglurah Gelogor, yang setelah meningkat dewasa menggantikan kedudukan ayahnya sebagai moncol Jero Gelogor dan menurunkan putra-putra sebagai berikut. Sirakian Made Agung diterima di Puri Agung Denpasar, kemudian membangun Jero Oka. Sirakian Maderaka, Sirakian Anom, Sirakian Panji, Sikarian Patilik, Sirakian Sada, Sirakian Gadu, Sirakian Batuan, Sirakian Wayahan Kepisah, Anak Agung Ayu Rai, Anak Agung Ayu Cepaka, dan Anak Agung Ayu Raka. Setelah ketiga putranya menempati jeronya masing-masing, maka tiap-tiap jero diberikan panjak tatadan sebanyak 200 orang, dan juga diberikan raja berana atau harta untuk menunjang kehidupan jero. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kiai Jambe Pule pernah berperang melawan Kiai Arya Made Janggaran yang disebut Kiai Agung Badeng, yaitu Raja Karangasem
yang memberontak kepada Dalem di Made dari Puri Gelgel. Berakhirnya kekuasaan Puri Tegeh Kori Tegal. Pada tahun 1750, ada sebuah konflik internal di dalam kerajaan Arya Tegeh Kori yang berujung dengan berakhirnya kekuasaan beliau. Masalahnya adalah perebutan seorang gadis putri dari Arya Tegeh Kori 11 yang bernama I Gusti Ayumimba Sundari atau Ratu Istri Tegeh. Persiapan upacara pernikahan antara Putri Raja dengan Kiai Jambe Merik, putra dari Kiai Jambe Pule, sudah dilakukan oleh keluarga raja dan rakyat. Tiba-tiba ada permintaan dari Raja Mengwi, I Gusti Agung Made Agung Alangkajeng, agar sang putri diserahkan ke Mengwi. Oleh karena kerajaan Mengwi pada waktu itu sedang mengalami masa kejayaan dengan reputasi laskarnya yang hebat, Arya Tegeh Kori tidak berani menolak permintaan tersebut. Sang putri pun diserahkan ke kerajaan Mengwi. Penyerahan gadis ini menimbulkan amarah yang besar dari pihak keluarga Kiai Jambe Pule karena dinilai sebagai penghinaan. Dengan mendapat dukungan dari rakyat, pihak keluarga Jambe Pule memberontak terhadap kekuasaan Arya Tegeh Kori 11. Terjadilah perang di kerajaan Arya Tegeh Kori. Laskar yang masih setia dengan raja terdesak sampai ke desa Kaliungu, kemudian terdesak lagi sampai di sebelah barat Banjar Tensiat yang disebut Dusun Tegal Tebu. Sementara Raja Arya Tegeh Kori 11 bertahan di desa Tenguntiti sambil menunggu datangnya bala bantuan dari menantunya, I Gusti Agung Made Agung Alangkajeng. Setelah lama menunggu, datang bala bantuan dari Mengwi. Raja Arya Tegeh Kori sangat kecewa karena jumlah anggota laskar yang didatangkan amat sedikit, dan itu pun dimaksudkan hanya untuk mengawal sang menantu. Raja Arya Tegeh Kori 11 akhirnya menyerah dan meminta peperangan dihentikan agar tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi. Demikianlah perang dihentikan dengan kekalahan pada keluarga raja. Atas usulan dari Raja Mengwi, permasalahan diselesaikan dengan pertemuan keluarga yang dilaksanakan di Desa Kapal, wilayah Kerajaan Mengwi. Pertemuan keluarga ini melahirkan beberapa kesepakatan. Di antaranya, Arya Tegeh Kori 11 menyerahkan kekuasaan. Laskar dan pengikut Arya Tegeh Kori diampuni dan dibebaskan memilih tempat tinggal. Sedangkan Kiai Tegeh Kori 11 beserta keluarganya menuju suatu desa yang kemudian disebut Desa Tegal Tamu. Karena ada tamu dari Tegal Jero Tegeh Kori, kemudian dibangun di sebelah barat jalan tikungan menuju Desa Celuk. Akhirnya para pemimpin laskar dan putra-putranya memilih jalan sesuai dengan keinginan masing-masing, seperti Ki Gusti Tegeh Gara, Ki Gusti Tegeh Gebek, Ki Gusti Tegeh Tegal, dan keluarga menuju ke Jimbaran, Kelungkung, dan Jembrana. Ki Gusti Tegeh Dawu, Ki Gusti Tegeh Tengah, Ki Gusti Tegeh Tambun beserta keluarga menuju Penarungan, Carangsari, Petang, Pelaga, Tinggan, dan Penulisan. Ki Gusti Tegeh Kandil, Ki Gusti Tegeh Dogol, Ki Gusti Tegeh Jero, Ki Gusti Tegeh Dengeng beserta keluarganya menuju Desa Beratan, Candi Kuning, dan seterusnya. Rombongan keempat mengambil jalan yang paling singkat menuju kota Tabanan, dipimpin oleh Kiai Gusti Tegeh Wayahan, Kiai Gusti Tegeh Made Segara beserta keluarganya. Dua orang saudaranya, Ki Gusti Tegal Agung dan Ki Gusti Tegal Dawu, gugur dalam menghadapi laskar Ki Pucangan. Sebagian rombongan ini menuju dan menetap di Desa Bongan sekarang, sambil mundut prasasti dengan busana keraton yang lengkap. Dengan demikian, usai sudah kekuasaan kesatria dalam dinasti Arya Tegeh Kori di Badung yang berlangsung selama 350 tahun. Kemudian Badung memasuki zaman kejambean.
Susunan pemerintahan Kerajaan Badung. Setelah jatuhnya pemerintahan Puri Tegeh Kori di Kerajaan Badung, maka kekuasaannya untuk wilayah Badung diambil alih oleh putra-putra dari Kiai Jambe Pule. Dengan susunan pemerintahan sebagai berikut. Kiai Jambe Merik menjadi raja di Kerajaan Badung dengan pusat pemerintahan di Puri Alang Badung. Kiai Anglurah Pemedilan atau Kiai Macan Gading sebagai wakil Raja Badung beristana di Puri Agung Pemecutan. Dan Kiai Anglurah Gelogor sebagai Adipati Agung beristana di Puri Agung Gelogor. Selanjutnya Raja Pemecutan II, Kiai Macan Gading atau Batara Mongring Watu Klotok atau Kiai Anglurah Pemecutan II Cokorda Pemecutan II 1683 hingga 1718. Kiai Macan Gading bergelar Kiai Anglurah Pemecutan II, menggantikan kedudukan ayahnya Kiai Anglurah Pemecutan I sebagai pemegang kekuasaan di wilayah Badung tahun 1683 hingga 1718 Masehi. Kiai Macan Gading atau Kiai Anglurah Ketut Pemedilan. Kiai Anglurah Nambangan semenjak kecil telah ditinggal pergi oleh ibunya, sehingga beliau diasuh oleh Ki Tanjung Gunung di Nambangan yang merupakan keturunan dari I Gusti Agung Jau di Sukawati. Karena kalah berperang dengan Raja Mengwi, maka beliau menyamar supaya tidak diketahui oleh Raja Mengwi dengan menurunkan kastanya menjadi Ki Tanjung Gunung. Kiai Macan Gading gemar sekali bertapa semadi di tempat yang angker, sehingga beliau mendapat kesaktian dan kewibawaan, sehingga setelah ayahnya wafat, maka beliau ditunjuk menjadi penerusnya. Batara Kiai Macan Gading mempunyai istri bernama Sang Ayu, istri penataran dari Ceroplase. Di Kuta mempunyai 3 orang putra, yaitu Ida Batara Maharaja Sakti, Puri Agung Pemecutan atau Anglurah Pemecutan III, Kiai Made Tegel Cempaka, Ciro Tegal di Jalan Imam Bonjol, dan yang terakhir Kiai Ketut Uruju Telaba di Jero Telaba. Kiai Made Tegel Cempaka. Ciro Tegal berlokasi di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di sebelah barat Kriya Gede Tegal, tepatnya di Balai Banjar Tegal Agung sekarang. Jero Tegal menempati areal yang cukup luas dengan adanya Jaba Jero dan Jaba Tengah yang cukup luas. Pemerajanya dinamakan Pemerajan Jenggala yang berarti Tegal. Jero ini pada zamannya menempati posisi nomor 2 setelah Puri Agung Pemecutan. Kiai Made Tegel Cempaka mempunyai istri yang bernama Sang Ayu Tegeh dari Jero Petiles Pekambingan, mempunyai putra yang bernama Kiai Made Tegel Cempaka Oka. Dari istri Penawi, beliau mempunyai 10 orang putra, antara lain Kiai Lanang Karang atau Jero Perapuan, Kiai Lanang Teges atau Jero Abian Timbul, Kiai Lanang Ketut atau Jero Kepaon, Kiai Yang Batu atau Jero Langon Angkangan, Kiai Wangaya atau Jero Pemeregan, Kiai Sading atau Jero Kayu Mas Kelot, Kiai Sibang atau Jero Pemeregan, Kiai Jero Kuta atau Jero Seminyak, Kiai Lanang Wayahan atau Jero Taman Magendra, dan yang terakhir Kiai Keladian atau Jero Juragan. Kiai Ketut Uruju Telaba. Jero Telaba berlokasi di Jalan Tamrin, sebelah barat gedung wisata, dan sekarang sudah tidak ada lagi karena telah berpindah membuat jero baru di Desa Kerobokan. Pewarisnya sekarang Ida Peranda Resi Kerobokan. Sedangkan lokasi Jero Telaba di Jalan Tamrin diambil oleh warga Brahmana, kemudian dibuatkan geria yang dinamakan Geria Telaba. Kiai Macan Gading atau Kiai Anglurah Ketut Pemedilan atau Kiai Anglurah Nambangan mendapat anugerah keris Singapraga. Diceritakan Ida Dalem di Made dari Puri Kelungkung bermaksud memberikan hadiah kepada semua anglurah di seluruh Bali
karena jasa mereka terhadap Kerajaan Kelungkung. Undangan sudah disampaikan, termasuk juga kepada Kiai Macan Gading, karena dianggap berjasa pada waktu mengusir burung gagak dari Puri Gelgel. Para undangan sudah mulai berdatangan di Balai Penangkilan dan mencari tempat duduknya masing-masing sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh panitia. Tetapi I Dewa Agung Bangli sengaja mengambil tempat duduk Kiai Macan Gading karena beliau belum datang. Ketika acara akan dimulai, muncullah Kiai Macan Gading dan sangat kaget karena tempat duduknya telah diambil oleh orang lain. Perbuatan I Dewa Agung Bangli merupakan suatu bentuk penghinaan yang disengaja, sehingga beliau membalasnya dengan mengambil sebuah bantal kursi yang dilemparkan ke kepala I Dewa Agung Bangli. Semua undangan yang hadir merasa terkejut akan peristiwa tersebut. Namun I Dewa Agung Bangli tidak berani berbuat apa-apa, hanya mukanya merah padam menahan malu, kemudian pindah mencari tempat duduknya semula. Ida Dalem di Made masih belum menuju ke Balai Penangkilan karena masih sibuk menghitung keris yang akan dibagikan nanti kepada para anglura. Keris sudah dibuat sesuai banyaknya jumlah tamu. Namun setelah dihitung kembali ternyata kurang 1 buah. Oleh karena keadaan yang sudah sangat mendesak, maka tiada pilihan. Ida Dalem di Made kemudian mengambil sebuah keris yang terdapat di togok atau patung di dalam puri. Setelah semuanya lengkap, Ida Dalem di Made melangkah menuju Balai Penangkilan dan disambut oleh para anglura di seluruh Bali. Sebagai penerima pertama diberikan kepada Kiai Macan Gading untuk mengambil sebuah keris yang ada di meja. Karena saking banyaknya keris yang ada di atas meja tersebut, beliau menjadi bingung menentukan pilihannya. Akhirnya beliau memilih sebuah keris yang sebenarnya diambil oleh Ida Dalem di Made pada sebuah patung yang ada di puri. Hati beliau sangat tertarik akan getaran yang dipancarkan oleh keris tersebut. Melihat pilihan Kiai Macan Gading, Ida Dalem menjadi sangat heran. Maksud beliau memberikan kesempatan pertama kepada Kiai Macan Gading karena beliau merasa berhutang budi atas jasa beliau. Setelah itu, barulah para anglura yang lainnya diberikan anugerah keris satu persatu. Setelah acara tersebut selesai, Kiai Macan Gading bersama para pengiringnya yang berjumlah 20 orang pulang kembali ke Badung dengan melalui jalan di pesisir pantai. Setelah rombongan sampai di pesisir pantai, lebih kianyar tiba-tiba I Dewa Agung Bangli dengan 200 orang prajurit bersenjata lengkap menghadang. Namun demikian, Kiai Macan Gading tidak takut menghadapi musuh sebanyak itu. Beliau sedang menunggangi kuda yang dikawal oleh Ki Tambyak dengan serta-merta mengeluarkan keris yang baru saja diperoleh dari dalam kelungkung. Keris tersebut mengeluarkan sinar dan mengeluarkan bayangan beratus-ratus singa dari ujungnya. Melihat hal tersebut, I Dewa Agung Bangli menjadi sangat takut dan lari menyelamatkan diri beserta para pengikutnya serta menyatakan menyerah atau tunduk kepada Kiai Macan Gading. Akibat kekalahan tersebut, I Dewa Agung Bangli diganti namanya menjadi I Dewa Agung Tangkeban karena pernah ditangkap dengan bantal oleh Kiai Macan Gading, dan keris yang mengeluarkan beratus-ratus singa diberi nama Singa Praga, yang artinya nampak singa. Peristiwa penting pada masa pemerintahan Kiai Anglura Pemecutan II. Perang melawan pemberontakan I Gusti Agung Maruti di Kerajaan Gelgel. I Dewa Pembayun yang abisekanya Ratu bergelar Dalem di Made berkuasa dan memerintah Pulau Bali pada tahun Saka 1543 sampai dengan 1573 atau tahun 1621 sampai dengan tahun 1651 Masehi. Patih Agung I Gusti Agung Widya yang terkenal dengan nama I Gusti Agung Maruti mengadakan pemberontakan untuk merebut kekuasaan Dalem.
pada tahun 1573 atau 1651 Masehi. Perebutan kekuasaan ini direncanakan dengan sangat matang, dengan terlebih dahulu menyingkirkan perwira-perwira kepercayaan Dalem di Made dengan orang-orang kepercayaan I Gusti Agung Maruti. Bahkan di antara perwira-perwira yang setia kepada Dalem diadu domba sehingga timbul rasa saling curiga mencurigai, yang akhirnya melemahkan kedudukan Dalem. Kesempatan untuk merebut kedudukan Dalem akhirnya datang pada saat Puri Gelgel dalam keadaan kosong, karena Dalem sedang pergi berburu dengan diiringi perwira-perwira kerajaan. Dalam pemberontakan tersebut, walaupun ada perlawanan dari laskar yang masih setia kepada Dalem, namun perlawanan tersebut kurang berarti apa-apa, karena perlengkapan dan persenjataan Puri Gelgel telah dikuasai sebelumnya oleh I Gusti Agung Maruti. Salah satu perwira yang setia kepada Dalem yaitu I Gusti Made Pucangan mencoba mengadakan perlawanan dengan mengumpulkan sisa-sisa pasukan yang masih setia kepada Dalem di Made. Perlawanan tersebut mendapat dukungan penuh dari Dalem di Made dan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan sehingga membuat I Gusti Agung Maruti tidak tenang duduk di singgasananya. Dalam perlawanan tersebut, banyak pengikut dari I Gusti Agung Maruti yang gugur. Untuk mengatasi perlawanan tersebut, I Gusti Agung Maruti mengerahkan 2.500 orang pengikutnya untuk menyerang dan mengejar Dalem serta menjanjikan hadiah yang sangat besar bagi siapapun yang bisa menangkap Dalem hidup atau mati. Oleh karena minimnya persenjataan dan jumlah pasukan yang tidak seimbang, perlawanan Dalem di Made dapat dilumpuhkan. Dan dalam pertempuran tersebut, I Gusti Made Pucangan gugur dengan para pengikut Dalem lainnya. Akibat kekalahan tersebut, Dalem di Made terpaksa menyingkir ke desa Guliang di wilayah Bangli hingga beliau wafat di sana. Dengan telah dilumpuhkannya perlawanan Dalem di Made tersebut, I Gusti Agung Maruti kemudian abiseka ratu pada tahun 1651 Masehi dengan gelar Kiai Agung di Made. Sedangkan untuk Patih Agung diangkat Ki Dukut Kreta. Dengan diangkatnya I Gusti Agung Maruti menjadi raja di Gelgel, perlawanan terhadap pengikut-pengikut yang masih setia kepada Dalem di Made masih sering terjadi, yaitu sekarang dipimpin langsung oleh putra Dalem di Made sendiri, yaitu I Dewa Agung Jambe. Dalam perlawanan tersebut, putra Dalem didampingi oleh I Gusti Anyam Rame, I Gusti Pandarungan, Kiai Bisama. Perlawanan tersebut tidak berarti apa-apa karena kuatnya pertahanan I Gusti Agung Maruti. Bahkan I Gusti Anyam Rame berhasil dibunuh dan mayatnya dipertontonkan di lapangan terbuka sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melawan kepada kekuasaan I Gusti Agung Maruti. Dengan terbunuhnya I Gusti Anyam Rame tidak melemahkan perlawanan dari pengikut-pengikut setia Dalem di Made. Perlawanan kemudian dilanjutkan kembali oleh I Gusti Pandarungan sehingga memakan waktu berbulan-bulan, sampai akhirnya terjadi pengkhianatan dari Dalem pengikut Dalem sendiri dengan memberi racun kepada I Gusti Pandarungan sehingga beliau tewas seketika. Dengan gugurnya I Gusti Pandarungan selama beberapa bulan, keadaan menjadi tenang, tidak ada lagi perlawanan dari pengikut Dalem di Made, sehingga I Gusti Agung Maruti dapat menjalankan pemerintahannya dengan aman dari gangguan. Namun keadaan yang berlangsung aman tersebut membuat I Gusti Agung Maruti menjadi kurang waspada terhadap ancaman, karena pengikut Dalem masih banyak yang berusaha mengembalikan kedudukan Dalem di Made di Puri Gelgel. Sehingga tanpa diduga-duga sebelumnya, Kiai Bisama yang merupakan pengikut Dalem yang masih setia berhasil menghimpun pasukan dan berhasil menyerang Puri Gelgel.
Karena adanya serangan mendadak tersebut, keadaan Puri Gelgel menjadi kacau balau sehingga memaksa I Gusti Agung Maruti menyingkir dari Puri Gelgel. Dari luar puri, I Gusti Agung Maruti mengadakan perlawanan sengit sampai berbulan-bulan. Tidak ada yang kalah dan menang. Sampai suatu saat secara tiba-tiba, Kiai Bisama tewas ditusuk oleh rekannya sendiri tatkala beliau sedang makan. Disinilah terbukti I Gusti Agung Maruti sangat pintar mempergunakan tipu daya kepada lawan-lawannya. Ada yang terkena racun seperti I Gusti Anyam Rame. Ada yang ditusuk oleh rekan sendiri yang kesemuanya itu karena adanya pengkhianatan yang direkayasa oleh I Gusti Agung Maruti. Dengan tewasnya Kiai Bisama, maka kembali patah perlawanan dari Dalem Dimade dalam usahanya merebut kembali tahta kerajaan Gelgel. I Gusti Agung Maruti kembali lagi berkuasa di kerajaan Gelgel dan pemerintahannya berlangsung cukup lama, yaitu 26 tahun dari tahun 1651 sampai dengan 1677 Masehi. Putra Dalem Dimade, I Dewa Pemayun dan I Dewa Ketut Jambe berunding. Tetapi hanya I Dewa Ketut Jambe saja hendak merebut kembali keraton Gelgel. Dibantu oleh Kiai Ngurah-Singarsa, perlawanan untuk mengembalikan kekuasaan Dalem Dimade kembali berkobar. Namun kali ini putra mahkota Dalem Dimade, yaitu I Dewa Agung Jambe, meminta bantuan kepada kerajaan Buleleng dan kerajaan Badung. Permintaan bantuan ditanggapi dengan baik oleh kedua kerajaan. Terbukti dari kerajaan Buleleng mengirim 1.250 laskar Taruna Goak yang menyerang dari Puri Gelgel dari arah barat. Sedangkan dari kerajaan Badung pengiriman 1.000 orang laskar yang dipimpin langsung oleh Kiai Anglurah Pemecutan II, Kiai Macan Gading. Pertempuran berjalan dengan hebat di mana masing-masing pihak masih mengarahkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Pasukan Badung mengepung dari arah selatan. Terjadi peperangan di Handoga. Banyak korban berguguran, prajurit Badung mundur dan tinggal pemimpinnya tidak mundur. Kemudian pasukannya maju lagi setelah pemimpinnya mereka lihat ada di depan. Laskar Badung di bawah pimpinan Kiai Anglurah Pemecutan II, Kiai Macan Gading berhasil menguasai Panjarangkan. Setelah melewati pertempuran selama 2 bulan, Laskar Badung bertempur dengan gagah berani, tidak mengenal rasa takut. Setelah berhasil menguasai Banjarangkan dan memukul mundur pasukan I Gusti Agung Maruti, penyerangan kemudian langsung diarahkan ke sasaran utama, yaitu Puri Gelgel. Dalam pertempuran merebut kembali Puri Gelgel tersebut, banyak pasukan dari kedua belah pihak yang menjadi korban. Laskar Badung banyak mendapat simpati dari rakyat yang menginginkan Dalem Dimade kembali berkuasa di kerajaan Gelgel. I Gusti Agung Maruti kembali mengatur siasat untuk mengalahkan Kiai Anglurah Pemecutan II atau Kiai Macan Gading dengan menantang bertempur di daerah Batu Klotok. I Gusti Agung Maruti mempersiapkan lubang-lubang yang dalam yang sebelumnya telah diisi dengan ular-ular berbisa. Lubang-lubang tersebut telah ditutup dengan dedaunan sehingga tidak terlihat. Pasukan Puri Gelgel di bawah pimpinan Dainan Prabu mencoba memancing kedatangan Laskar Badung di bawah pimpinan Kiai Anglurah Pemecutan II atau Kiai Macan Gading. Pertempuran kemudian berjalan dengan hebatnya di daerah Batu Klotok, di mana Laskar Badung terlebih dahulu melewati perangkap yang telah dipersiapkan oleh I Gusti Agung Maruti. Laskar dari Badung bertempur dengan gagah berani, di mana pertempuran berjalan selama 3 hari. Pasukan Puri Gelgel dapat dipukul mundur dengan tewasnya Dainan Prabu di tangan Kiai Anglurah Pemecutan II.
Sisa pasukan Gelgel yang selamat kemudian menyelamatkan diri sehingga Laskar Badung berhadapan langsung dengan laskar yang dipimpin sendiri oleh I Gusti Agung Maruti. Laskar Badung telah bertempur selama 3 hari tiada mengenal istirahat, kemudian harus kembali berhadapan dengan pasukan yang lebih besar. Dalam pertemuannya dengan Kiai Anglura Pemecutan II atau Kiai Macan Gading, I Gusti Agung Maruti kembali meminta dengan sangat agar Laskar Badung berpihak kepadanya dan sebagai imbalannya, maka I Gusti Anglura Cambe Pule akan diberikan kekuasaan penuh untuk memerintah kerajaan Badung dan hubungan dengan Puri Gelgel akan semakin bertambah kuat. Kembali kepada masa sebelumnya, sejak jatuhnya Pulau Bali ke tangan kerajaan Majapahit, maka Sri Kresna Kepakisan dari Puri Gelgel adalah wakil resmi kerajaan Majapahit atau diangkat menjadi adipati yang menguasai wilayah Pulau Bali. Sedangkan kerajaan Badung dan kerajaan Buleleng adalah pendamping dari Puri Gelgel sebagai wakil kerajaan Majapahit di Bali. Dengan penawaran seperti itu, maka kerajaan Badung akan merupakan wilayah yang merdeka dan tidak lagi di bawah kekuasaan Puri Gelgel. Kiai Anglura Pemecutan II atau Kiai Macan Gading bukanlah orang yang haus akan kekuasaan. Beliau lebih memilih bertempur sampai mati untuk mengembalikan kekuasaan dalam Dimade di Puri Gelgel. Karena ajakan tersebut ditolak, maka I Gusti Agung Maruti kemudian mengerahkan seluruh pasukan untuk mengepung Laskar Badung yang masih tersisa. Pertempuran berjalan dengan serunya sampai akhirnya terjadi pertempuran 1 lawan 1 antara Kiai Anglura Pemecutan II dengan I Gusti Agung Maruti, tidak bisa terelakkan. Pasukan kedua belah pihak kemudian menghentikan pertempuran untuk menyaksikan perang tanding kedua tokoh tersebut. Dengan bersenjatakan pecut di tangan kanannya, Kiai Anglura Pemecutan II terus menekan I Gusti Agung Maruti sehingga beliau kewalahan menghadapi serangan tersebut. Pertempuran berlangsung dengan serunya sampai akhirnya Kiai Anglura Pemecutan II dapat menjatuhkan I Gusti Agung Maruti sampai terjebak di atas tanah. Dengan sigap, para pengawal I Gusti Agung Maruti menyelamatkan rajanya dan Anglura Pemecutan II terus mengejar, namun dihadang oleh pasukan yang berlapis-lapis dan digiring ke arah lubang yang telah dipersiapkan. Dari sebelah lubang, I Gusti Agung Maruti kemudian menantang kembali Anglura Pemecutan II untuk berperang tanding 1 lawan 1. Anglura Pemecutan II atau Kiai Macan Gading meladeni tantangan tersebut dan terus maju ke depan untuk menghadapi I Gusti Agung Maruti. Dalam menghadapi pasukan yang berlapis-lapis tersebut, Laskar Badung dapat membunuh banyak musuh. Dalam perang tanding tersebut, Kiai Macan Gading terkena tusukan keris si penglipur di paha sebelah kiri yang menyebabkan beliau tidak dapat lagi melanjutkan perlawanan. Dalam keadaan terluka parah, beliau masih sempat melemparkan pisau ke arah Gusti Agung Maruti dan mengenai tangannya sampai terluka. Namun dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, Anglura Pemecutan II terus maju tidak mengenal rasa takut, sampai akhirnya sebuah tombak dapat mengenai punggung beliau, sehingga membuatnya tersungkur ke tanah. Ki Dugut Kerta yang merupakan Pati Agung Puri Gelgel kemudian memeriksa keadaan Anglura Pemecutan II, dan dengan sisa-sisa tenaga yang masih dimiliki Anglura Pemecutan II menubruk Ki Dugut Kerta dengan kerisnya sehingga keduanya jatuh ke dalam lubang yang dalam dan tewas. Laskar Panji Sakti menyerang dari arah utara, Laskar Badung dari arah selatan, dan Laskar Sidemen dari arah timur, sehingga membuat pertahanan kerajaan Gelgel menjadi terjepit. Ki Panji Sakti kemudian melanjutkan perlawanan, sehingga memaksa I Gusti Agung Maruti melarikan diri dari Puri Gelgel menuju hutan Jimbreng, yang artinya hutan lebat.
Lama-kelamaan, nama Cimbreng diganti menjadi Jimbaran. Laskar Buleleng di bawah pimpinan Panji Sakti dengan kekuatan penuh tiba-tiba menyerang dan I Gusti Agung Maruti yang masih terluka dengan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri dan meminta perlindungan kepada I Gusti Tegeh Kuri sahabatnya di wilayah Badung. Namun permintaan tersebut secara halus ditolak I Gusti Agung Maruti, dianjurkan menuju desa Kapal. Dengan dilumpuhkannya perlawanan I Gusti Agung Maruti, maka kekuasaan Puri Gelgel dikembalikan seperti keadaan semula. Puri Gelgel akhirnya dapat dikuasai kembali dan kekuasaan dikembalikan lagi kepada Dalem Dimade. Namun demikian, karena Dalem Dimade telah meninggal di tempat persembunyiannya di desa Guliang Bangli, maka sebagai raja di kerajaan Gelgel diberikan kepada putra mahkota yaitu I Dewa Agung Jambe. Wafatnya Kiai Anglura Pemecutan II. Kiai Anglura Pemecutan II atau Kiai Macan Gading wafat sekitar tahun 1686 Masehi. Diberi gelar Batara Muring Watu Klotok dan bersamaan dengan perang tersebut wafat juga seorang Wiku Brahmana dari Kriya Semawang Sanur saat mengiringi Kiai Anglura Pemecutan II ke Gelgel. Selanjutnya, jenazah beliau diupacarai menurut tata cara kesatria gugur dalam perang dan dibangun pedarman. Adanya peristiwa tersebut apabila dihubungkan dengan kenyataan sekarang bahwa setiap upacara keagamaan di kalangan keluarga Puri Agung Pemecutan atau pemerajan biasanya mohon tirta atau air suci atau nuhur pakukuh ke Pura Watu Klotok. Demikian pula kalau ada acara memukur atau meligia, juga memohon air suci ke Pura Watu Klotok. Hal tersebut menguatkan anggapan bahwa memang benar adanya kaitan sejarah antara Puri Agung Pemecutan dengan Pura Watu Klotok dan Dalem Gelgel. Demikian pula cerita-cerita yang hidup dan terpelihara di kalangan orang tua dulu dan diperkuat lagi dengan adanya lontar babat Badung oleh anak Agung Putu Manek dari Jero Grenceng yang ditulis pada tahun 1901 dan lontar Pemacanggah Badung Muang Tabanan yang ditranskripkan pada tanggal 2 Mei 1979 oleh Mangku Sukia dan diterbitkan oleh Museum Bali di Denpasar. Kiai Anglura Pemecutan II digantikan oleh putra beliau yaitu Kiai Arya Ngurah Pemecutan bergelar Ida Batara Maharaja Sakti sebagai Anglura Pemecutan III di Puri Agung Pemecutan. Piteket Ida Dalem Dimade kepada keturunannya. Semua keturunan Ida Dalem Dimade dipersaudarakan dengan keturunan Kiai Macan Gading sehingga merupakan suatu keturunan. Bila di kemudian hari Ida Dalem Dimade meninggal, maka setelah dibuatkan upacara Pitrayatianya agar abunya dipersatukan di pelinggih Kiai Macan Gading di Pura Agung Batu Klotok Klungkung. Semua keturunan Ida Dalem Dimade dan semua keturunan Kiai Macan Gading agar datang ngaturang sembah. Keturunan Kiai Macan Gading diperkenankan memakai gelar anak agung dan yang dinobatkan menjadi raja diperkenankan memakai gelar Cokodra. Demikianlah piteket Ida Dalem Dimade kepada keturunannya untuk mengenang kepergian Kiai Macan Gading yang telah lama membela Ida Dalem Dimade sehingga dapat kembali menduduki tahta kerajaan Gelgel. Selanjutnya, Raja Pemecutan III, Ida Batara Maharaja Sakti atau Kiai Anglura Pemecutan III, Cokorda Pemecutan III, tahun 1718. Kerajaan Badung yaitu Puri Agung Pemecutan mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kiai Arya Ngurah Pemecutan. Beliau menggantikan kedudukan Anglura Pemecutan II sebagai raja di kerajaan Badung. Abhiseka Ratu tahun 1718 Masehi bergelar Ida Batara Maharaja Sakti.
dengan pusat pemerintahan di Puri Agung Pemecutan yang berlokasi di barat Puri Agung Pemecutan yang sekarang. Ida Batara Maharaja Sakti merupakan cikal bakal seluruh keturunan Arya di Badung, Pemecutan, dan juga merupakan tokoh pemersatu para wari, Warti Setana, dan para pendukung rakyatnya dalam lingkup Persanak Prasana, Pura Tambangan Badung atau dalam Eka Bandana Pemecutan pada warga Ageng Pemecutan. Uraian kontrolir Belanda pertama di Bali tahun 1855 disebutkan bahwa raja yang pertama kali mendirikan kerajaan Puri Agung Pemecutan secara utuh bernama I Gusti Ngurah Sakti Pemecutan. Gelar sakti yang diperolehnya karena beliau mempunyai pusaka yang amat bertuah, yaitu keris pusaka Singapraga yang sangat dimuliakan oleh seluruh keturunan bangsawan dari dalam Puri Pemecutan. Di samping sangat teliti dengan catur kanda, nama lahir beliau bernama Ibrego. Pada suatu hari, perwakilan company yang bernama Mr. Lange berkunjung ke Puri Agung Pemecutan. Dalam kunjungannya, Mr. Lange membawa 6 butir telur dan bermaksud menguji sampai di mana kesaktian Ida Batara Maharaja Sakti. Mereka memperlihatkan kepintarannya menyusun telur tersebut satu persatu, sehingga tersusunlah 6 butir telur ke atas. Ida Batara Maharaja Sakti tiada heran melihatnya, malahan beliau memanggil pegawai istana untuk mengambil 6 butir telur lagi dan menyusunnya di atas 6 telur tadi, sehingga 12 telur akhirnya tersusun ke atas. Mr. Lange teramat kagum atas kesaktian Ida Batara Maharaja Sakti dan menyerah kalah dalam permainan tersebut. Mendapat sebutan Ida Batara Sakti. Apa sebab beliau disebut Batara Sakti? Ternyata ada sejarahnya. Sebelum beliau kabiseka, ratu beliau bernama Kiai Arya Ngurah Pemecutan. Kerajaan Badung pada waktu itu sudah terbagi menjadi 2. Wilayah sebelah barat sungai, Kiai Arya Ngurah Pemecutan, dan wilayah sebelah timur sungai, Kiai Jambe Haeng. Sungai yang menjadi patokan pembagian wilayah ini, yaitu Sungai Badung. Kedua kerajaan ini hidup rukun dan saling membantu bila ada musuh dari luar. Karena pada dasarnya kedua kerajaan ini masih memiliki hubungan kekeluargaan. Diceritakan kerajaan Buleleng di bawah kekuasaan Ki Panji Sakti memiliki angkatan perang yang sangat kuat, yaitu Tarona Goak. Dengan angkatan perang yang demikian besar, kerajaan Buleleng dapat menaklukkan kerajaan Blambangan dan Jembrana. Selanjutnya yang menjadi incaran, yaitu kerajaan Badung. Pada suatu hari, datanglah surat ancaman yang ditujukan kepada Kiai Jambe Haeng dari Puri Satria, agar Raja Badung tunduk kepada kekuasaan Ki Panji Sakti. Karena bila ancaman tersebut tidak dipenuhi, maka kerajaan Badung akan digempur habis-habisan. Mendapat ancaman tersebut, Kiai Jambe Haeng atau Kiai Jambe Satria kemudian mengadakan perundingan dengan Kiai Anglurah Pemecutan III untuk membahas permasalahan tersebut. Melalui rapat tersebut, akhirnya diputuskan bahwa kerajaan Badung akan diperintahkan mati-matian sampai titik darah penghabisan. Namun untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi, maka Kiai Anglurah Pemecutan III akan menantang Ki Panji Sakti untuk berperang tanding 1 lawan 1. Dengan taruhan yang kalah akan kehilangan kerajaannya. Ki Panji Sakti menyetujui tantangan tersebut dan diputuskan perang tanding akan diadakan di suatu daerah di Kesiman. Pada hari yang telah ditentukan, Ki Panji sudah siap di tempat untuk menyambut kedatangan Kiai Anglurah Pemecutan III. Ki Panji Sakti datang dengan busana perang lengkap dengan keris di pinggangnya. Sedangkan Kiai Anglurah Pemecutan III juga memakai busana perang, namun di pinggangnya tidak terselip sebuah keris, namun sebuah pecut yang biasa dipakai pengembala sapi. Ki Panji Sakti sangat heran melihat hal tersebut, karena bagaimana mungkin
Kiai Anglurah Pemecutan III menantang perang tanding namun tidak membawa senjata. Menurut beliau, itu hanya akan menyerahkan diri namanya. Kedua kesatria tersebut sudah mengambil tempatnya dan perang tanding akan segera dimulai. Ki Panji Sakti berinisiatif untuk memulai serangan dengan kerisnya yang mengeluarkan sinar gemerlapan yang dapat menyilaukan mata yang memandangnya. Ki Panji Sakti dapat menusukkan keris tersebut tepat di dada Kiai Anglurah Pemecutan III. Namun keris tersebut tidak mampu menembus dada tersebut sampai berulang kali, sehingga Ki Panji Sakti menjadi kepayahan dibuatnya. Tiba giliran Kiai Anglurah Pemecutan III untuk melakukan serangan dengan memutar-mutar pecut saktinya di atas kepala Ki Panji Sakti. Tiba-tiba datanglah angin topan yang sangat dahsyat yang menghempaskan seluruh busana yang melekat di tubuh Ki Panji Sakti. Dengan keadaan yang sangat menyedihkan, Ki Panji Sakti akhirnya menyerah dengan serangan dari kerajaan Buleleng dapat dipatahkan oleh Kiai Anglurah Pemecutan III. Dengan kemenangan tersebut, mulai saat ini Kiai Anglurah Pemecutan III mengganti namanya menjadi Kiai Arya Ngurah Sakti atau Ida Batara Maharaja Sakti. Demikianlah asal-usul nama Batara Maharaja Sakti. Dengan kemenangan kerajaan Badung tersebut menjadikan kerajaan Mengwi lebih bersikap hati-hati untuk menjaga perdamaian antara kerajaan Pemecutan dengan kerajaan Mengwi. Diadakanlah perkawinan antara Ida Batara Maharaja Sakti dengan Ni Gusti Ayu Bongan, putri dari kerajaan Mengwi. Pada waktu pemerintahan Kiai Anglurah Pemecutan III yang mengambil istri dari kerajaan Mengwi, yaitu Ni Gusti Ayu Bongan, kerajaan Mengwi dan Badung, merupakan suatu keluarga besar. Pada waktu mendapatkan kesusahan, saling membantu sehingga kedua kerajaan hidup rukun dan keamanan berjalan dengan baik. Demikianlah keadaannya sampai berjalan kurang lebih 4 keturunan. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.